warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Obsesi, welcome back to Obsesi, obrolan seputar kesehatan masyarakat. Nah, saya Uci bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan, tentunya untuk membahas sebuah topik yang sangat menarik yang tentunya berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Jadi biar semakin gak penasaran nih, langsung aja. Topik obsesi kali ini akan membahas seputar diet sehat di masa pandemi COVID-19. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat-sangat inspiring. Aku aja nih udah excited banget untuk lanjut ke pembahasan kita terkait diet sehat di masa pandemi. Oke, jadi langsung aja aku kenalin ke Sobat Obsesi. Jadi, halo Dr. Devinta. Nih aku panggilnya apa nih? Dr. Devinta, Dr. Vinta atau apa nih? Dr. Vinta boleh. Oke. Asalnya ibu ya. Oke, siap. Oke. Nah, Dok, pasti Sobat Obsesi aku aja udah sangat penasaran nih terkait diet sehat di masa pandemi. Jadi Dr. Devinta atau Dr. Vinta ini merupakan salah satu dokter di salah satu klinik di Makassar, kota Makassar tentunya. Dia juga merupakan salah satu dosen ilmu gizi. Jadi tentunya sangat oke deh ketika nanti pembahasannya ini kita ya dok. Oke. Oke, so kita langsung aja nih dok bahas seputar diet sehat di masa pandemi COVID-19. Mungkin biar lebih jelasnya kita bahas dari kulit-kulitnya. Oke ya dok? Oke. So gini dok, kan nggak jarang nih kita dengar orang-orang tuh punya persepsi bahwa lemak ini merupakan musuh terbesar bagi dirinya. Aku pun kayak gitu dok, kalau mau makan kadang milih-milih makannya lama banget. Kalau yang ada lemaknya apalagi kayak bilang, duh nggak usah deh ini ada lemaknya nih. Pokoknya itu kayak terkonser banget tuh di pikiran kita, lemak nih musuh. Kalau bisa dijauhin sejauh mungkin. Nah, jadi menurut Dr. Vinta sendiri gimana nih? Apa Dr. Vinta sepakat dengan perspektif itu atau Dr. Vinta punya perspektif lain mengenai hal itu? Gimana nih dok? Oke, iya. Jadi ini memang salah satu topik yang sangat menarik ya. Iya. Lemak. Seringnya lemak itu memang jadi musuh Nah, dan yang dihitamkan kalau Iya. misalnya dalam proses diet ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya ditanya apakah saya setuju atau tidak, itu adalah musuh terbesar, apalagi perempuan ya katanya. Tergantung Uci ya. Jadi kalau lemak itu kan sebenarnya termasuk salah satu nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sebenarnya oleh tubuh manusia. Jadi dinamakannya adalah makronutrien. Ya. Jadi dia temannya karbohidrat, temannya protein. Nah, itu kebutuhannya lumayan cukup besar, 25 sampai 30% dari kebutuhan energi totalnya kita sehari ya. Kapan dia menjadi musuh? Itu adalah ketika satu, kita konsumsinya dalam jumlah yang berlebihan ya. Kemudian yang kedua, jenisnya. Lemak ini kan banyak jenisnya ya. Jadi tergantung lemak jenis lemak yang kita konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengolah lemak itu. Jadi misalnya kan lemak yang mungkin dimusuhin orang itu adalah dalam gorengan. Nah, karena itu lemak yang terbentuk dari proses pemanasan itu namanya lemak trans. Yang lemak trans itulah yang berbahaya bagi tubuh. Nah, itu yang harus dimusuhin. Tapi kalau lemak-lemak yang lain kayak misalnya lemak omega 3 misalnya dari ikan, nah itu dibutuhkan banget oleh tubuh. Jadi tergantung. Jadi dari musuhin justru dibutuhkan. Oh jadi gitu ya. Tuh dengerin sobat obsesi, ternyata lemak tuh ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kita mesti pintar-pintar nih bedain yang mana nih lemak yang dibutuhin oleh tubuh dan mana yang enggak. Tadi kan kita udah bahas lemak nih dok. Nah jadi kalau kita berbicara masalah lemak, tentu erat kaitannya dengan dampak yang terjadi ketika kita mengkonsumsi mungkin lemak yang jahat seperti yang dokter Vinta jelasin tadi. Nah, kira-kira nih terkait kasus kegemukan atau mungkin istilahnya overweight, apa sih kira-kira penyebabnya sehingga kejadian atau masalah overweight atau kegemukan ini bisa terjadi sih dok? Ya, jadi overweight bisa obesitas ya, tergantung dari kita hitung dari indeks massa tubuhnya. Jadi rasio antara tinggi badan dan berat badan seseorang. Kapan orang terjadi kelebihan berat badan? Itu adalah ketika terjadi ketidakseimbangan antara asupan makan kita dengan energi yang keluar. Harusnya kalau seimbang kan 0 ya. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar, yang kita bakar keluar, misalnya dari aktivitas fisik, dari olahraga gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi namanya malnutrisi.
entah itu kekurangan. Kalau misalnya makannya lebih sedikit daripada yang dikeluarkan energinya kan. Nah, kalau kelebihan berarti yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kelebihan berat badan. Walaupun sebenarnya ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah dari asupan. Yang kedua bisa juga dari genetik, walaupun persentasenya cukup kecil. Kemudian masalah hormonal juga. Jadi cuman mungkin yang orang tahu secara umum adalah dari makanan. Nah, jadi penyebabnya itu bukan cuma dari makanan aja nih ya dok? Iya. Oke. Jadi harus tahu dulu sumbernya ini dari mana. Iya, oke sih dok. Gini juga nih dok, fakta yang terjadi saat ini, kebanyakan orang tuh biasa kalau misalnya berat badannya naik misalnya 2 kilo aja, atau misal dia mungkin ditegur nih sama teman-teman tongkrongan loh, lu kok badannya agak gemukan sih, jadi tiba-tiba karena hal itu dia tiba-tiba mendiagnosis dirinya sendiri, oh ini kayak gue kegemukan deh, saya overweight deh kayaknya. Nah ini kira-kira nih dok, seseorang dikatakan dalam kategori kegemukan atau overweight maupun obesitas itu pada saat kapan sih dok? Ya, tadi sempat saya singgung sedikit ya tentang IMT atau indeks massa tubuh. Jadi kapan dikatakan overweight atau kelebihan berat badan, kita harus hitung, kita lihat. Jadi berdasarkan tinggi badan dan berat badannya. Ada rumusnya ya. Jadi nanti kalau misalnya dikatakan overweight itu, kalau misalnya IMT-nya lebih dari 23 kg per meter kuadrat. Di atas 25 baru obesitas. Nah, kita lihatnya dari situ. Jadi ya memang mungkin ya kalau kelebihan berat badan, terjadi peningkatan berat badan kelihatan di fisiknya ya. Jadi misalnya pipinya tambah cabi ya, atau misalnya kita sendiri merasakan bahwa kok rasanya kayak tambah berat ya kalau misalnya berkegiatan. Jadi ngos-ngosan misalnya ya kalau berjalan berapa meter kayak gitu. Atau ya itu makanya orang sering bilang kok kelihatannya gemuk ya gitu. Tapi ya itu harus harus ditimbang dulu. Itu pun sebenarnya kita tidak hanya patokannya bukan hanya dari timbangan saja, itu timbangan kasar ya. Karena kan dalam komposisi tubuh manusia itu ada tulang, ada air, ya, ada lemak, ya, ada banyak. Jadi makanya sebenarnya yang gold standarnya adalah namanya kita menggunakan alat dia seperti timbangan, tetapi komposisi tubuh kita semuanya bisa kelihatan. Jadi terutama kalau misalnya pada atlet. Jadi berat badan itu IMT itu tidak bisa dijadikan patokan apakah dia obesitas atau tidak. Karena biasanya kalau atlet kan ototnya yang banyak ya. Nah, kalau kegemukan yang kita tidak mau adalah lemaknya yang banyak. Nah, jadi ya salah satu yang paling mudah memang dari timbangan berat badan, dari IMT. Jadi ingat nanti IMT-nya kalau lebih dari 23, saya sudah masuk overweight nih, sudah harus mulai menurunkan pelan-pelan berat badannya. Oke, jadi mereka untuk orang-orang mungkin yang ada di posisi itu mereka juga mesti konsultasi nih ya, misalnya dok ke ahli gizi misalnya, ke konselor misalnya. Jangan serta-merta teman-teman nih terus langsung mau diet gitu ya. Iya, tiba-tiba diet berhari-hari, berbulan-bulan. Iya, belum tentu bener lagi diet ya. Oke dok. Jadi gimana nih dok? Bisa nggak sih dijelasin diet yang sehat itu sebenarnya gimana? Apakah kita hanya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat atau mengandung gizi aja kita bisa dikatakan diet atau memang ada tindakan khusus lainnya nih dok? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara diet ya Uci ya, kalau di orang awam biasanya agak salah mengartikan diet. Jadi diet itu sebenarnya pengertiannya adalah pengaturan pola makan. Ya, jadi pengaturan pola makan baik dari porsinya, dari jadwalnya, dari jenis makanannya. Jadi sebenarnya bagus diet itu. Cuman yang beredar di pasaran ya, itu diet itu bilang kalau diet itu berarti dia merestriksi satu nutrien tertentu ya. Misalnya saya diet nih gitu ya. Berarti kalau dalam tangkapan kita itu berarti dia sedang merestriksi makannya gitu ya. Jadi bisa sehat, bisa enggak. Bisa benar, bisa enggak. Kalau misalnya di Indonesia, kita mengenalnya dengan diet gizi seimbang. Ya, itu ada di Permenkes, ada di SKK ya. Jadi diet gizi seimbang. Nah, itu diet yang benar. Jadi diet gizi seimbang itu berarti semua komposisi nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh itu dikonsumsi, baik itu karbohidrat, protein, termasuk lemak, ya, vitamin dan mineral. Ya, jadi dalam
sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kayak misalnya Uci gitu ya, Uci masih remaja ya Uci ya. Iya, dokter. Jadi usia sekitar ya 19 sampai 29 tahun itu kira-kira ada AKG namanya ya, angka kecukupan gizi. Jadi nanti Uci bisa lihat di situ. Kebutuhan sehari-hari Uci itu kalau istri perempuan usia di antara range tadi itu sekitar 2.200-an kalori. Nah, itu harus seimbang di range itu, total kalori itu. Kalau lebih berarti udah nggak seimbang. Nah itu tadi bisa sehat, kalau tidak sehat berarti dia merestriksi sesuatu ya tanpa ada konsultasi dulu sebelumnya. Boleh saja diet, boleh saja diet asal sesuai. Misalnya ada diet hipertensi, misalnya ada diet DR misalnya. Oh jadi diet nih punya jenis dan macam-macamnya juga nih ya dok? Iya. Oh bisa disebutin nggak sih dok? Biar sobat obsesi juga tahu. Jadi kalau misalnya memang diet spesifik ya, yang memang dari konsultasi baik dari ahli gizi maupun dari dokter spesialis gizi klinik, itu ada diet hipertensi misalnya, jadi dikenal kalau di ahli gizi dikenal dengan diet rendah garam ya. Kemudian ada diet DM khusus untuk yang iya betul, yang mengidap diabetes. Ada diet hati ya, kalau ada penyakit hatinya ya, bukan sakit hati ya, tapi hepar ya, dia sakit hepar ya. Jadi ada macam-macam tergantung penyakitnya. Mungkin yang populer, ada yang namanya kan juga diet populer. Diet populer. Diet populer itu diet yang dipopulerkan di masyarakat gitu ya ada beberapa ya yang kita kenal, misalnya dilakukan oleh misalnya artis misalnya kayak gitu, itu juga masuk diet populer. Diet populer tuh yang kayak gimana sih dok? Disebutin ya? Iya. Berarti sebut merek. Misalnya ya dulu yang pernah cukup populer itu OCD ya. Ya, jadi yang aku pernah dengar juga tuh. Iya, yang dipopulerkan sama Bang Deddy ya di Corbuzier. Terus ada apa lagi? Ada diet ketogenik. Sebenarnya itu juga diet penyakit sih sebenarnya, tapi dipopulerkan kemudian. Jadi digunakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya penyakit tertentu gitu. Jadinya populer gitu kan. Terus ada yang dari low calorie diet yang sudah dilakukan oleh artis-artis belakangan, ini kemarin ada yang cukup heboh ya. Nah, itu juga termasuk. Jadi ya itu yang harus berhati-hati. Jadi banyak banget nih ya jenis-jenis dari diet itu sendiri. Dan mungkin macam-macam diet itu dilakukan sesuai dengan porsinya nih. Misalnya dia sedang mengalami masalah apa, maka dia harus lakukan diet yang macam ini. Nah, oke dok. Jadi next question, apakah diet ini aman sih dilakukan khususnya nih untuk kategori kalangan remaja? Aman atau enggak? Aman atau enggak? Iya. Itu lagi. Jadi tergantung apa dilakukannya sudah tepat atau tidak. Gitu kan ya. Jadi harus diingat bahwa diet tiap orang tuh beda-beda. Sekarang sebenarnya dikenal dengan namanya personalized diet. Jadi diet personal. Jadi dietnya saya nggak sama dietnya Uci. Walaupun kita sama-sama misalnya perempuan, saya sama-sama masih di batas rentang usia remaja. Salah ya? Itu beda ya. Jadi walaupun sama usianya beda, karena tiap individu itu berbeda masalahnya. Ya, ada faktor genetik dan segala macam. Jadi itu yang kadang-kadang suka disalah kaprahkan oleh orang bahwa misalnya Uci diet ini loh, terus berhasil turun misalnya berat badannya 10 kilo dalam 1 bulan misalnya, saya mau juga misalnya, terus ternyata saya nggak berhasil, kan ada tuh sering yang begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang diet itu berbeda-beda. Tapi aman atau enggak? Ya aman kalau misalnya dilakukan dengan benar. Iya. Jadi kayaknya nih sebelum melakukan proses diet tuh sangat penting banget untuk kita konsultasi misalnya kepada ahli gizi misalnya nih ya dok, karena bisa jadi kayak fakta-fakta yang terjadi sekarang nih, misalnya temannya melakukan proses diet, terus dia ngikutin dan gak berhasil. Karena gak berhasil dia menyimpulkan bahwa ya aku gak usah diet deh, mending ini karena meskipun diet gak bakal berhasil. Terus pertanyaan selanjutnya nih ya dokter Minta, sekarang kan kita semua tahu kita masih berada dalam kondisi lingkar pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih sangat kompleks permasalahannya ya dok. Nah, berbicara mengenai proses diet di masa pandemi COVID-19, kita sendiri kan tahu nih ya dokter Dita, saat ini imunitas tubuh tuh sangat penting untuk kita. Gimana cara supaya kita tetap fit, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, supaya kita nggak gampang nih terpapar sama virus COVID-19. Nah, ketika kita melakukan program
diet nih ya dokter, biasanya mungkin untuk orang yang salah melakukan program diet, dia kan biasa dampaknya itu adalah ke imunitas tubuhnya. Nah, jadi apakah ada nih tips dari Dokter Vinta khususnya ketika kita ingin melakukan program diet di masa pandemi COVID-19 nih dok? Iya, jadi memang itu sangat penting ya, Uci. Sekarang diet itu justru sangat penting. Diet yang benar pada masa pandemi ini sangat penting. Jadi tentunya diet yang baik adalah diet yang gizi seimbang tadi yang saya sempat katakan ya. Jadi harus memenuhi semua komposisi nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi baik karbohidrat, protein, lemak dalam komposisi yang betul ya. Kemudian vitamin mineral itu yang paling penting. Jadi bagaimana caranya kita mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jangan sampai nanti kita diet malah menurunkan imunitas gitu kan. Baik itu misalnya kelebihan makan ataupun kekurangan makan. Jadi buat yang misalnya overweight atau obesitas harus diet menurunkan berat badannya dengan tetap memperhatikan gizi seimbang. Jadi ada tumpeng gizi seimbang. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi dasarnya adalah aktivitas fisik tetap harus ya. Jadi aktivitas fisik kita walaupun masa pandemi kita di rumah terus gitu ya, tapi kan tidak ada alasan sebenarnya kita untuk tidak bergerak. Jadi olahraga pun bisa di rumah ya kan. Jadi aktivitas fisik harus tetap. Walaupun misalnya Uci kuliah dari rumah gitu ya, duduk terus dari laptop, nanti tiap berapa menit harus berdiri, jalan dulu gitu ya, baru duduk lagi gitu. Sama dengan yang bekerja, sama dengan saya juga bekerja dari rumah. Kemudian yang kedua adalah tadi mengkonsumsi makanan yang betul. Jadi kurangi makanan karbohidrat yang simple. Kita harus lebih banyak makan karbohidrat kompleks. Karbohidrat simple itu misalnya dari gula, dari tepung-tepungan gitu ya, sumbernya gitu karbohidrat. Jadi harus dihindari, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak malah nanti akan bisa menyebabkan terjadi proses inflamasi gitu. Nanti justru bisa menurunkan imunitas. Kemudian harus perbanyak makan protein yang sumber hewani atau nabati ya. Yang tentunya rendah lemak jahat ya. Jadi, itu paling penting dari Jadi misalnya daging boleh kita tetap konsumsi ya. Protein itu dibutuhkan untuk imunitas. Jadi protein yang cukup tinggi harus cukup ya. Proteinnya misalnya dari daging tanpa lemak ya. Ayam juga tanpa lemak, misalnya tanpa kulit. Pilihlah misalnya kalau ayam tuh coba pilih yang lemaknya kurang. Misalnya apa? Makan dadanya. Ya, jadi jangan paha sama sayapnya. Itu banyak lemaknya di situ tuh ya. Terus misalnya tempe tahu ya, ada ikan utamanya ya, orang Makassar kan banyak ikan toh, jadi harus banyak makan ikan gitu. Terus tentunya jangan lupa makan sayur, harus tinggi. Jadi harus banyak ya makan sayur yang berwarna-warni. Jadi semakin berwarna-warni maka vitamin mineralnya akan semakin kita dapat. Karena tidak ada satupun bahan makanan yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya sebenarnya pesan gizi seimbang, ada beberapa pesan gizi seimbang ya. Ada 10. Yang pertama justru adalah makanlah makanan yang bervariasi. Karena itu tadi tidak ada satu makanan yang nutrisinya cukup gitu ya. Makanya jadi misalnya mesti tambah-tambahin di varian ini. Iya betul. Lihat aja warna, makin berwarna gitu ya. Dan semakin berwarna dia antioksidannya semakin tinggi. Tapi bukan yang mengandung bahan pewarna makanan ya dok. Jadi makanan asli ya, kita sebutnya whole food, jadi natural food ya. Jadi bukan makanan yang diproses itu harus dikurangin. Jadi misalnya makanan kalengan ya, kemudian yang instan betul. Buah juga ya harus cukup banyak karena vitamin mineralnya tadi tinggi ya. Minum air yang cukup, kemudian istirahat. Itu. Jadi selain makanannya juga proses pengolahannya juga harus kita perhatikan ya cuy. Jadi jangan terlalu banyak makanan yang digoreng ya. Ultra processed food itu harus dikurangi. Ultra processed itu berarti dia melalui proses yang terlalu banyak. Digoreng berulang, digoreng terlalu lama, dimasaknya terlalu lama ya, karena itu nanti akan mengurangi nilai gizi dari makanan tersebut. Jadi makan makanan yang disebutnya itu tadi whole food, makanan yang masakan rumah gitu ya. Kayaknya nih next time aku bakal praktikin juga nih dok. Iya nggak susah kok, makan sehat itu nggak susah. Apalagi Indonesia banyak banget sumber makanan dan kita kaya akan sumber makanan.
Nah nih, fakta yang sering muncul lagi nih ya dok, biasanya nih orang lakuin diet karena misalnya searching-searching di Google, padahal biasa sumbernya kan belum tentu benar tuh Betul, dok. iya. Jadi gimana sih, apakah memang penting harus lakuin konsultasi ke ahli gizi dulu atau memang bisa searching-searching tapi ke sumber yang terpercaya? Gimana nih menurut Iya. dokter? Iya, tentunya harus pada sumber yang terpercaya ya. Iya dok. Salah satunya adalah dari ke ahli gizi atau ke dokter yang bergelut di bidang diet misalnya ya. Salah satunya dokter gizi klinik. Selama diet yang kita lakukan adalah diet gizi seimbang, sebenarnya itu tidak perlu konsultasi yang terlalu detail ya. Kita ikuti saja itu tadi standar dari tumpeng ya, tumpeng gizi seimbang. Di situ juga sudah ada porsinya. Kecuali kalau misalnya kita ada misalnya darah tinggi atau kita mau melakukan tadi itu diet karena saya overweight nih, setelah saya timbang dan segala macam saya overweight, saya mau nurunin berat badan misalnya, nah itu perlu konsultasi karena tidak mudah untuk mengurangi saya mau diet, saya kurangin karbohidrat misalnya ya, selain lemak karbohidrat juga selalu menjadi kambing hitam. Ternyata dia kurangin justru dia kurangin yang karbohidrat yang pentingnya, sedangkan banyak nih orang bilang saya nggak mau makan nasi. Nah, kan? Nah, itu sering banget tuh terjadi dok. Tapi masih makan mie, masih Padahal makan kan sumbernya roti. sama. Iya, makanya itulah gunanya untuk konsultasi. Jadi diarahkan mana yang tepatnya seperti itu sih. Oke, jadi ini banyak banget nih informasi yang udah disampaikan sama Dokter Devinta terkait diet. Ini menarik banget. Kalau diet ya. Ini pasti sobat-sobat obsesi di sana nih pada semangat deh untuk mau lakuin diet, khususnya bagi yang mengalami kegemukan misalnya. Dan mungkin di luar dari proses diet, mungkin dok, untuk orang yang mungkin tidak ada dalam kategori kegemukan, tentunya penting banget juga ya dok untuk mengkonsumsi makanan yang punya asupan gizi yang baik supaya enggak terjadilah kasus kegemukan atau overweight itu. Terus pertanyaan selanjutnya ini ya dokter Rinta. Sebelum kita tutup nih, kita bahas lagi masalah fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang sering terjadi terkait diet. Nah, khususnya lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi kan dokter bilang diet itu baik dilakukan ketika disesuaikan dengan porsinya. Nah, ini ya fakta yang terjadi nih dok, ada beberapa misalnya contohnya beberapa public figure yang belakangan ini atau di masa pandemi ini menjalankan program diet dan berujung pada kejadian imunitasnya itu menurun atau dia mengalami COVID-19 ya dok. Contohnya itu public figure yang almarhum Marina Gunawan dan juga Aurel Hermansyah nih ya dok. Asumsinya tuh kayak gitu. Jadi gimana sih pandangan dari dokter, apakah memang diet ini aman atau boleh dilakukan khususnya di masa pandemi atau memang berbahaya karena sangat berpengaruh pada imunitas tubuh? Iya. Jadi ya itu tadi tergantung diet, bagaimana cara diet yang kita lakukan ya. Kalau misalnya pada kasus yang almarhumah Rina Gunawan, saya tidak tahu persis ya. Kita tidak bisa bilang apakah karena dietnya atau tidak, karena setahu saya beliau melakukan diet itu sudah cukup lama, karena memang kita lihat sudah masuk ke obesitas ya. Dan kemudian kita nggak tahu, kita harus ada informasi sebelumnya tentang diet yang dia lakukan sebelumnya itu. Tapi memang kalau misalnya kita melakukan diet yang sangat restrict ya, jadi yang very low calorie diet, very low calorie diet itu jadi di bawah dari kebutuhan kita tadi saya sempat katakan sekitar, apalagi kalau misalnya remaja ya agak tinggi 2.200-an, apalagi kalau laki-laki sekitar 2.600. Kapan dikatakan rendah itu kalau di bawah 1.500, bahkan 1.200. Ada yang kalau diet yang betul-betul strict sekali dietnya itu very low calorie diet itu bisa di bawah 1.000 kalori per hari. Gampangnya gini, jadi kalau kita sekali makan ya lengkap nasi, lauk, sayur ya, terus itu bisa sekitar 300 sampai 500 kalori satu kali makan itu ya. Nah bayangkan kalau misalnya dia cuma makan 900 kalori, itu cuma berapa kali makan gitu ya. Jadi nggak sampai 2 kali makan, 2-3 kali makan gitu ya. Itu sangat kekurangan. Jadi tubuh kita pastinya akan kekurangan zat gizi. Apalagi kalau misalnya dilakukan dalam waktu yang berkepanjangan. Sekarang kan masa pandemi ya, jadi paparan itu kan cukup tinggi ya. Orang kesehatan masyarakat kan pasti pelajarin itu kan host agent gimana ya lingkungan.
Jadi kalau paparan tinggi kita harus menguatkan kita sebagai host gitu kan. Iya. Jadi imunnya harus dinaikkan. Kalau misalnya direstrik begitu, otomatis kekurangan zat gizi ya akan melemahkan tubuh kita. Jadi bukannya malah mengatasi masalah overweightnya, tapi Iya. malah justru makin ini ya dok, Iya, makin jadi, memperburuk. Tapi tetap saja bisa. Iya. Jadi kalau misalnya sudah obesitas atau overweight, kemudian justru harus melakukan diet yang seimbang supaya tidak makin naik berat badannya. Apalagi pandemi tadi kan kita diam terus ya di rumah ya. Nggak beraktivitas. Iya, jadi justru kita harus melakukan diet yang benar. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa masa pandemi nih jangan diet, takut sakit misalnya kayak Iya. gitu ya. Dan jadi sembarang nih dia makan. Iya. Nah itu juga tidak boleh. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam makan. Jadi kalau misalnya kelebihan makan karbohidrat tadi yang saya sebutkan yang manis-manis misalnya, terus sumber lemak yang jahat, lemak trans ya, dari goreng-gorengan, kemudian berat badan kita naik, nah itu tadi proses inflamasi terjadi, imunitas justru juga akan menurun begitu. Jadi nggak boleh kelebihan makan, jadi jangan nggak mau diet jadi makannya sembarangan gitu ya, atau saya takut sakit diet yang banget gitu ya. Nah itu dua-duanya tidak bagus. Intinya nggak berlebihan ya, gizi sesuai seimbang. pada porsinya. Intinya gizi seimbang. Kalaupun mau menurunkan berat badan, konsultasikan ya kebutuhannya berapa, akan diresepkan, dibuatkan menu walaupun lebih sedikit misalnya kebutuhannya ya, tapi nutrisinya terpenuhi supaya imunitasnya terjaga. Jadi harus hati-hati pada masa pandemi ini. Lebih baik dikonsultasikan. Siap, Dokter Vinta. Ya. Tadi nih aku sempat dengar nih Dokter Vinta sempat jelasin jenis-jenis apa aja sih dari diet itu sendiri. Nah tadi Dokter Vinta sempat nyebutin salah satu jenis diet yaitu very low calorie. Bisa dijelasin nggak sih dokter, very low calorie ini termasuk diet jenis diet yang ketat atau diet yang sehat? Oke. Very low calorie diet ya. Ketat jelas ya. Jadi very low calorie diet itu dikatakan kalau misalnya dietnya itu sangat rendah kalori. Beberapa sumber mengatakan kalau misalnya di bawah 1.500 kalori ya per harinya. Ada yang mengatakan 1.200. Nah, salah satu contoh mungkin yang mudah ini yang lagi booming ya. Saya nggak tahu sekarang kayaknya mungkin masih booming tapi udah mulai menurun ya booming. Jadi salah satu artis yang dilakukan oleh salah satu artis very low calorie diet, bahkan sepengetahuan saya itu sampai hanya 700 kalori per hari. Nah itu diet yang sangat ketat yang hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis gizi klinik ya, atau ya dokter yang ahli di bidang diet, dan tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi biasanya kalau very low calorie diet hanya boleh maksimum dilakukan selama 2 minggu. Setelah itu kemudian tidak boleh dilakukan lagi karena ya jadinya komposisi gizinya itu sangat kurang ya, dan itu tadi berbeda tiap orang. Jadi jangan sampai ya diet yang bagus itu adalah diet yang bisa dilakukan seumur hidup. Ya, jadi apakah kita bisa melakukan itu selamanya? Nah, itu kan enggak, karena yang efek yang kita tidak inginkan adalah ketika kita sudah tidak sanggup melakukan very low calorie diet itu, selain ada efek ke penyakitnya, nanti bisa ada efek yoyo gitu. Efek yoyo itu nanti malah balik lagi berat badannya gitu ya, karena badan kita tidak terpenuhi zat gizinya seperti itu. Oh jadi bisa kejadian balik lagi nih ya? Bisa, malah banyak yang melakukan itu karena dari awalnya sudah sangat ketat, kemudian mungkin awal-awal masih oke ya, dia bisa lakukan, lama-lama kok susah ya begitu. Nah, akhirnya makin amburadul dietnya, jadi berat badannya akan justru bisa naik sampai 2 kali lipat seperti itu. Nah, berbicara mengenai very low calorie ya dok, jadi gimana kalau kita kaitkan dengan masa pandemi saat ini? Apakah jenis diet very low calorie ini recommended dilakukan di masa pandemi COVID-19? Kalau saya sarankan kalau tidak untuk tujuan penurunan berat badan yang misalnya dari obesitas itu saya tidak anjurkan seperti itu karena itu tadi gizinya tidak seimbang ya. Kita bisa anggap 700 kalori itu dalam satu kali makan hanya misalnya 2 sendok nasi ya. Kemudian sayurnya juga hanya sekitar 2 sendok makan, bukan 2 sendok nasi, itu banyak ya. 2 sendok makan dan proteinnya juga sangat sedikit. Jadi
itu tidak memenuhi kebutuhan standar tubuh seseorang untuk berkegiatan. Begitu. Jadi harus selalu seimbang. Oke nih ya, sobat-sobat obsesi dimanapun kalian berada, tentunya sobat-sobat obsesi pasti udah mendapatkan informasi yang sangat banyak dari Dokter Vinta. Makasih banyak nih dokter. Sama-sama, Uci. Jadi untuk kalian di sana yang mungkin mengalami kasus overweight atau kegemukan, jadi tolong ya diingat informasi yang disampaikan tadi, jangan sampai kalian melakukan program diet atau proses diet yang berlebihan dan tidak sesuai dengan porsinya. Karena yang terpenting adalah gizi yang seimbang. Oke, sobat-sobat obsesi, cukup sekian obrolan seputar kesehatan masyarakat kali ini. Sampai ketemu di obsesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.